Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa lil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, pada kesempatan kali ini saya seperti biasa akan mengulas berita-berita terindah, mengulas topik-topik terindah dan tersederhana, sehingga akan dibahas pun secara sederhana dan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, semoga bisa kita pahami juga secara sederhana. Akan tetapi semoga dampak daripada apa yang akan saya sampaikan ini akan berdampak kepada kita secara nasional, atau setidaknya bisa memberikan inspirasi kepada kita, bisa memberikan kepada kita suatu insight bagi kita tentang negeri kita. Tentu bagi kita yang senang atau peduli terhadap apa yang sedang terjadi di Republik Indonesia saat ini. Oke, para sahabatku terindah semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang dinamakan dengan orang-orang dengan Indonesia gelap. Memang satu topik atau satu persoalan yang sangat ngeri untuk dihadapi, atau mungkin untuk kita lakukan, atau mungkin untuk kita terima kondisi yang seperti ini. Judulnya Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Oke, tanggal 21 Februari 2025 aksi demo mahasiswa itu mengalami suatu puncaknya yang menuntut pemerintahan Pak Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk mencermati atau untuk mematuhi atau mengikuti tuntutan daripada para pendemo tersebut. Setidaknya ada sekurang-kurangnya ada 17 tuntutan daripada mahasiswa terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tentu tuntutan-tuntutan ini bukanlah satu hal yang mudah untuk direalisasikan, apalagi tuntutan-tuntutan itu merupakan ekses daripada pemerintahannya terdahulu, pemerintahan Pak Jokowi beserta rezimnya pada waktu itu, sepertinya meninggalkan jejak-jejak yang membuat Indonesia mungkin gelap ke depannya, atau setidaknya menurut para mahasiswa ini, menurut sebagian besar orang Indonesia, dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan atau yang telah diketok palu atau yang telah diputuskan pada pemerintahan terdahulu, ini terindikasi berdampak untuk negatif ke depannya, yaitu berupa Indonesia gelap. Untuk menghindari Indonesia gelap itu terjadi, maka para mahasiswa ini menuntut kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk tidak melaksanakan sejumlah undang-undang yang telah ditentukan, yang telah diputuskan pada masa pemerintahan Pak Prabowo itu. Dengan demikian Pak Prabowo diharapkan untuk memulihkan atau mengembalikan atau memperbaiki undang-undang tersebut. Ada beberapa hal, ada beberapa pasal yang mungkin tidak sesuai, yang mungkin kelak akan membuat Indonesia semakin bertambah gelap menurut mereka. Saya yakin tuntutan mereka itu, atau setidaknya para mahasiswa yang
sedang melaksanakan pergerakan perjuangan untuk membawa Indonesia kembali ke jalan yang benar setelah dilencengkan oleh rezim terdahulu. Untuk itu tuntutan pemerintah, tuntutan para mahasiswa pendemo ini suatu hal yang lumrah, dan saya menganggap suatu tuntutan pemerintah ini, suatu tuntutan mahasiswa ini adalah suatu hal yang wajar, karena mereka adalah anak muda dan mereka belum established secara ekonomi, belum established secara pengalaman, jadi mereka masih membutuhkan arahan-arahan atau tuntunan-tuntunan daripada apa yang mereka bisa baca. Setidaknya mereka membaca putusan-putusan undang-undang atau perpu-perpu ataupun apa yang telah diputuskan pada masa pemerintahan terdahulu, dan mereka mempunyai kajian-kajian tersendiri. Dan menurut kajian mereka, Indonesia akan berada dalam sebuah kegelapan jika undang-undang ini terus dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau ada anasir-anasir lain yang mengatakan bahwa tuntutan para mahasiswa ini adalah satu hal yang lebay, adalah satu hal yang ditunggangi oleh para kaum-kaum yang kecewa atau kaum 16 dan kaum 25% ini adalah satu hal yang buruk bagi sebuah demokrasi, karena mereka, para mahasiswa itu menuntut ini adalah sebuah hal yang wajar menurut pemikiran mereka. Terlebih lagi saya juga melihat di media sosial itu Pak Luhut menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak gelap, kamu itu yang gelap pikirannya. Jadi ini suatu ungkapan dari Pak Luhut yang sangat buruk, saya kira. Pak Luhut, si Opung Luhut, karena Pak Luhut itu sudah berumur, jadi sudah banyak menikmati keindahan-keindahan di Indonesia ini, telah banyak menikmati manis-manisnya daripada Indonesia ini, manisnya APBN, manisnya kehidupan di Indonesia ini oleh Pak Luhut. Tetapi ada generasi muda itu belum mengalami seperti apa yang Pak Luhut alami. Jadi kalau Pak Luhut mengatakan kamu itu yang gelap, ya justru karena mereka itu melakukan demonstrasi, karena mereka merasa bakal gelap kalau seandainya tuntutan mereka ini tidak dipenuhi. Kalau Pak Luhut memang tidak ada gelap-gelapnya. Dari zaman Pak Harto pun cemerlang, zaman SBY terus cemerlang dan lain sebagainya, dan apa lagi. Terakhir di zaman rezim Pak Jokowi, Pak Luhut merupakan seperti Gajah Madanya pada zaman Majapahit dahulu. Semua dia bisa kerjakan, semua dia bisa laksanakan. Akhirnya langsung atau tidak langsung, maka tercatatlah Pak Luhut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan perusahaan yang banyak tersebut. Kita perlu dukung daripada anak-anak muda ini yang ingin menyatakan bahwa Indonesia saat ini adalah gelap. Oke, baiklah, saya akan membacakan dan menganalisa daripada 17 tuntutan mahasiswa pendemo Indonesia gelap. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan share lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, di mana kita tergabung di dalam grup-grup WA kita, sehingga bisa memberikan kemanfaat kepada kita yang ramai ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau Anda saja yang gratis tidak mau menyampaikannya atau tidak mau bergabung dengan hal yang gratis ini, berarti Anda termasuk orang-orang yang oportunis. Oke, terima kasih yang telah subscribe. Yang belum, ditunggu subscribe-nya. Semoga yang subscribe ini selalu berikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan umur dan panjang. Amin. Oke, ada 17 tuntutan para pendemo Indonesia gelap pada tanggal 21 Februari 2025 tersebut. Di sini saya akan menyampaikan dengan ulasan-ulasan yang sederhana. Tuntutan yang pertama itu adalah mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat ini saya kira adalah suatu hal yang tidak rumit untuk dilaksanakan, karena masyarakat adat juga menginginkan pengakuannya dari negara bahwa hak-hak masyarakat adat itu perlu segera dinyatakan, perlu segera diundangkan, sehingga bisa memantapkan atau pengakuan secara nasional dari masing-masing masyarakat adat tersebut. Yang kedua, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan
RUU perampasan aset ini merupakan hal yang sangat krusial, di mana nanti digunakan untuk memerangkap atau menangkap atau mengadili para perampas, para koruptor-koruptor yang ternyata dengan terang-terangan mereka merampas kekayaan rakyat Republik Indonesia, dan bukan hanya untuk dikembalikan tetapi juga dipenjarakan, tetapi juga dimiskinkan melalui rancangan undang-undang perampasan aset ini. Tapi kita tidak tahu apakah Pak Prabowo akan berani untuk melaksanakannya, RUU perampasan aset ini, karena mungkin jangankan orang-orang koruptor yang di luar partainya, tapi juga mungkin di dalam partainya juga ada terindikasi orang-orang yang melakukan korupsi, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, dari orang-orang yang terlibat di pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah mungkin ada di sana. Tapi kita tidak tahu apakah efektif RUU perampasan aset ini digolkan, apakah tidak. Tapi setidaknya inilah salah satu tuntutan daripada masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengesahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, ini memang kita sering kali, bukan cuma ART yang di dalam negeri tapi juga di luar negeri, lebih wabil khusus lagi, sering kali terjadi pelanggaran hak terhadap para tenaga ibu rumah tangga tersebut atau para pekerja ART baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu segera untuk diundangkan daripada RUU ini. Kemudian untuk yang keempat itu menolak revisi UU TNI. Kemudian menolak juga revisi UU Polri, menolak revisi Tatip DPR, dan juga menolak revisi UU Minerba, di mana kita mengetahui bahwa masing-masing RUU itu juga terindikasi memuat berbagai masalah yang akan muncul di kemudian hari. Terlebih lagi yang RUU Minerba ini yang melibatkan ormas dan juga melibatkan daripada perguruan tinggi, ini sangat dikhawatirkan tidak efektifnya atau tidak meningkatnya kualitas daripada perguruan tinggi untuk ikut mengelola daripada tambang di Indonesia ini. Kemudian menolak revisi UU Kejaksaan, mengevaluasi efisiensi anggaran, mengevaluasi kabinet gemuk, mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, mengevaluasi PSN bermasalah, mengevaluasi penghapusan tukin dosen dan guru. Ini semua hal yang saya tidak yakin 17 ini bisa dipatuhi atau bisa dituruti oleh pemerintahan Pak Prabowo beserta kabinetnya, termasuk DPR yang saat ini sedang berkuasa di dalam sana, karena mungkin di dalamnya terdapat muatan-muatan ekonomi yang cukup kuat, baik itu ekonomi untuk pembangunan Indonesia ataupun ekonomi untuk pembangunan mereka sendiri di dalamnya. Kita tidak tahu, tetapi saya akan mengambil sebuah atau beberapa di sini mau menanggapinya, itu mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan dengan program makan bergizi gratis ini tentu akan lebih bagus kalau memang seandainya tidak mengurangi anggaran-anggaran pada pos-pos yang lainnya hanya demi makan bergizi gratis. Kalau bisa saya menyampaikan usul di sini, makan bergizi gratis itu akan lebih hemat, akan lebih bagus apabila dijadikan sekolah gratis dari SD, SMP hingga SMA hingga perguruan tinggi. Ini akan lebih bagus lagi, karena otak yang bagus itu memang pada dasarnya, pada fisiknya memang ditopang oleh makan bergizi gratis. Tapi makan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah ini kan hanya satu makan siang saja. Sementara sehari bukan cuma makan siang saja. Bagaimana asupan gizinya akan masuk kalau cuma satu kali itu saja? Jadi biarkanlah mengenai makan bergizi gratis ini serahkan kepada orang tuanya, dan pemerintah siapkanlah pekerjaan yang seluas-luasnya atau berikan kesempatan kerja yang luas kepada orang tua daripada anak-anak, sehingga biar orang tua itu yang memberikan makan bergizi kepada anaknya satu hari penuh, bukan cuma makan siang, tapi juga sarapan lagi, makan siang, makan sore, makan malam, atau yang lainnya.
itu akan lebih efektif kalau kerjaan orang tuanya ada. Kalau hanya makan siang terus kerjaan orang tuanya hilang atau orang tuanya dipecat oleh perusahaan karena terjadi efisiensi anggaran, tentu membuat kita atau membuat makan bergizi gratis bukanlah suatu hal yang menjadi berkah, tapi menjadi musibah bagi Indonesia. Karena menyedot anggaran-anggaran lain, terutama ketika penyedotan anggaran itu mengurangi tenaga kerja pada pos-pos yang lainnya, sehingga akan menimbulkan pengangguran-pengangguran bagi orang tua yang anak-anaknya pada sekolah. Kalau hanya demi makan siang, satu kali makan siang terus orang tuanya nganggur, itu percuma saja. Lebih baik berikan sekolah gratis dari SD sampai SMA. Kalau mengevaluasi daripada kabinet gemuk itu sebenarnya sudah diungkap oleh banyak ahli bahwa 100 lebih menteri dan wamennya ini merupakan sesuatu yang tidak efektif. Anggaran lain ditarik untuk makan bergizi gratis dan untuk memberikan gaji-gaji kepada para menteri dan para wakil menteri yang jumlahnya super besar. Kalau Pak Prabowo mengatakan dasmu, ini adalah suatu kekeras kepalaan Pak Prabowo yang belum tentu omongannya itu menjadi efektif. Mengatakan dasmu. Ini salah satu ciri khas bahwa nanti kedepannya Pak Prabowo tak mau dikritik. Anda lahir kepemimpinannya dari penuh dengan kritikan-kritikan sehingga Anda maju di sana. Ketika Anda berkuasa, Anda pun tidak mau dikritik. Nauzubillah. Oke, kita teruskan. Mengevaluasi penghapusan tukin guru dan dosen. Ya, ini bisa dievaluasi. Karena khususnya ini guru dan dosen ini bukan semua guru, bukan semua dosen. Tapi khusus guru dan dosen yang pegawai negeri saja atau ASN. Jadi kalau memang ini dikabulkan juga saya kira tidak begitu menjadi problem karena terjadi ketidakadilan di sini untuk guru dan dosen swasta, mereka tidak pernah mendapatkan tukin. Jadi tukin guru dan dosen ini diambil dari APBN dan APBD gabungannya, dan guru swasta, dosen swasta tidak pernah menikmati APBN dan APBD atas nama tukin. Jadi patut juga untuk direalisasikan tuntutan yang penghapusan tukin bagi guru dan dosen. Tapi tentu tidak sesederhana ketika ini disarankan untuk dihapuskan. Banyak kajian-kajiannya. Tetapi yakinlah guru dan dosen yang PNS ini atau ASN atau P3K ini bukan cuma ini gaji satu-satunya. Masih ada gaji-gaji lain yang masih bisa mengandalkan, yang masih bisa diandalkan untuk hidup mereka sehari-hari. Beda dengan guru dan dosen swasta. Mereka tidak pernah menerima ini, hanya menerima gaji dari yayasan yang rata-rata di bawah UMR gaji pokoknya. Kemudian nomor 14, membatalkan multifungsi TNI Polri. Saya kira untuk yang nomor 14 ini yang menjadi multifungsi itu bukan TNI tetapi hanya Polri. Jadi Polri ini menempati atau menggantikan fungsi dwifungsi ABRI ketika pada waktu itu. TNI menurut pengamatan saya dia telah berhasil untuk lepas daripada dwifungsi ABRI tersebut. Dengan ketatnya mereka patuh terhadap undang-undang, tetapi Polri justru menjadi super body, justru menempati segala lini daripada apa yang dulu pernah ditempati oleh TNI. Dan perlu juga untuk direvisi multifungsi TNI dan Polri. Mungkin wabil khusus adalah Polri yang di mana-mana ada, semua lini ada. Tamat dia atau pensiun dia dari polisi, dia jadi wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi bupati, dia jadi komisaris ini, komisaris itu. Dan itu merupakan pentakel daripada Polri setelah pensiun. Tapi sebelum pensiun mereka juga menempati posisi yang cukup luar biasa, posisi-posisi yang ekonomis di negeri kita ini. Ini perlu dibatalkan atau perlu dikaji ulang lagi tentang multifungsi daripada TNI Polri. Kemudian yang ke-15, membatalkan Impres nomor 1 tahun 2025. Kemudian yang ke-16, membatalkan APBN dan Nusantara. Kemudian yang ke-17, membatalkan pembangunan IKN Nusantara. Dan ke-17 tuntutan daripada mahasiswa ini pada saat demonstrasi Indonesia Gelap ini memerlukan kajian yang panjang,
sampai saat ini Pak Prabowo baru sekitar 120 hari berkuasa, tentu belum bisa menikmati atau belum bisa merealisasikan seluruhnya. Tetapi setidaknya menjadi suatu catatan bagi Pak Prabowo bahwa apa yang menjadi tuntutan ini jangan dianggap hisapan jempol, jangan malah ndasmu, jangan malah mengatakan kamu itu yang gelap seperti Pak Luhut katakan, jangan malah meng-underestimate apa yang telah dijadikan tuntutan oleh para mahasiswa tersebut. Perlu duduk kembali, dikaji kembali pasal-pasal mana yang memang memberatkan masyarakat, pasal-pasal mana yang memang tidak berpihak kepada rakyat. Karena janji Pak Prabowo, timbul tenggelam bersama rakyat, rela mengorbankan jiwa raga demi kemakmuran rakyat. Kalau tuntutannya tidak didengar seperti ala Pak Jokowi masa lalu, semua demonstrasi, dia katakan kangen di demonstrasi, begitu di demonstrasi dia kabur ke mana-mana. Pak Prabowo jangan mencontoh pola yang telah ada pada pemerintahan yang lalu itu. Berilah contoh yang terbaru bahwa memang revolusioner Pak Prabowo dari sisi pemerintahan itu memang berbeda daripada Pak Jokowi. Dan juga disediakan saya menyarankan perlulah Pak Prabowo menahan omongan-omongan yang kira-kira bisa melukai hati rakyat dengan menyatakan hidup Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Itu memang bernuansa di masyarakat bahwa hanya Pak Jokowi yang membantu Anda dalam mensukseskan Pak Prabowo menjadi presiden. Tapi yakinlah kami dari masyarakat bahwa bukan Pak Jokowi saja yang membantu Anda menjadi presiden, tapi rakyat sebagian besar juga membantu Anda, meskipun melalui para relawan, melalui para tim sukses yang telah rela berkorban mengeluarkan uangnya untuk menarik rakyat agar memilih Anda. Tapi 58,8% itu bukanlah suara bantuan Pak Jokowi semuanya, tapi adalah daripada suara relawan-relawan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia keseluruhan. Meskipun kita mengakui sebagai rakyat, dan memang itu salah satu kelemahan daripada rakyat, bahwa setiap suara itu memang ada harganya, dan itu yang jadi permasalahan kita ke depan. Demokrasi kita tidak baik-baik saja, makanya siapapun yang berkuasa, baik itu tingkat 1, tingkat 2 provinsi ataupun ke pusat, termasuk DPRD provinsi, kabupaten kota, sampai DPD maupun sampai RI, itu masyarakat yang memilih Anda semua itu tidak kosong-kosong saja. Mereka ada isinya, yaitu ada harga, ada suara, ada harga. Tidak ada suara yang lillahi ta'ala, 100% tidak ada. Meskipun ada suara yang lillahi ta'ala, itu tidak sampai dengan 2%, paling cuma 1% yang lillahi ta'ala memilih para calon-calonnya dari tingkat bawah sampai tingkat atas, termasuk DPRD tingkat bawah sampai dengan DPR RI tingkat atas, termasuk DPD. Jadi semua itu ada harganya, dan itulah persoalan daripada demokrasi kita. Untuk pembahasan tentang demokrasi yang berbiaya mahal itu, nanti saya akan ada sebuah video khusus mengulas tentang how democracy dies. Jadi inilah demokrasi itu bisa mati di kondisi Indonesia yang saat ini, karena demokrasi di Indonesia belum demokrasi yang substansial, hanya demokrasi yang prosedural, di mana ketika prosedural itu dilaksanakan pasti ada suara, ada harga, ada suara. Itulah kelemahannya kita berdemokrasi saat ini. Nanti tunggu di video berikutnya, saya akan membahas tentang demokrasi carut-marut di Indonesia ke depannya. Oke, selamat berjuang para mahasiswa. Indonesia memang gelap menurut pemandangan Anda, dan kami juga sebagian besar menganggap bahwa Indonesia akan gelap apabila apa yang Anda tuntut 17-nya itu semua dilaksanakan secara murni. Tetapi Anda masih kurang satu. Seharusnya satu, undang-undang Omnibus Law itu juga harus dipangkas habis, dicabut, dan tidak dijalankan lagi secara 100%, karena itu juga merupakan pintu gerbang Indonesia masuk ke dunia kegelapan ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
Thank you for watching.